Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Production and Supply Chain Management Information System. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Maulana Malik, yang kedua Risa Nurlaila Safar, dan yang ketiga saya sendiri Salsabila Karina Putri, yang terakhir yaitu Siti Aisyah. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai tinjauan produksi, tujuan perencanaan produksi, dan pendekatan umum untuk produksi. Tinjauan produksi. Produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan baik dalam produksi jasa maupun produksi barang. Produksi sering didefinisikan sebagai penciptaan guna, di mana guna berarti kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi suatu kebutuhan. Untuk memenuhi permintaan kebutuhan secara efisien, perlu adanya fitur yang mengembangkan perkiraan permintaan pelanggan dan kemudian mengembangkan jadwal produksi untuk memenuhi perkiraan permintaan tersebut. Fitur sendiri merupakan orang yang bekerja dan mempunyai keahlian di bidang instalasi alat-alat produksi. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan produksi. Tujuan perencanaan produksi yaitu untuk menjadwalkan produksi secara ekonomis, sehingga perusahaan dapat mengirimkan barang kepada pelanggannya pada tanggal pengiriman yang dijanjikan dengan cara yang paling hemat biaya. Kemudian pendekatan umum untuk produksi. Pendekatan umum untuk produksi ada 3. Yang pertama yaitu make to stock. Make to stock yaitu dibuat untuk persediaan stok. Yang kedua, make to order. Make to order diproduksi untuk memenuhi pesanan pelanggan tertentu. Yang terakhir yaitu assemble to order. Barang diproduksi menggunakan kombinasi proses make to stock dan make to order. Produk akhir dirakit untuk pesanan tertentu dari pilihan komponen make to stock. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa Nurlaila Safar. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Salsabila Karina Putri untuk pemaparan materinya. Kemudian saya, Risa Nurlaila, akan menjelaskan materi mengenai proses perencanaan produksi, pendekatan SAP ERP untuk perencanaan produksi, definisi dari Material Requirement Planning, dan tujuan sistem Material Requirement Planning. Yang pertama, untuk materi proses perencanaan produksi. Perencana produksi adalah karyawan yang berinteraksi dengan sistem persediaan dan perkiraan penjualan dalam rangka menentukan berapa banyak yang akan diproduksi. Perencana mengikuti 3 prinsip penting. Yang pertama, menggunakan perkiraan penjualan dan mempertimbangkan tingkat persediaan saat ini serta membuat rencana produksi gabungan untuk semua produk. Yang kedua, memecah perencanaan gabungan menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval pada waktu yang singkat. Yang ketiga, menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Kemudian untuk materi pendekatan SAP ERP untuk perencanaan produksi, itu ada 7 tahapan. Yang pertama, ada sales forecasting, yaitu proses yang dimana perkiraan penjualan. Proses untuk memprediksi permintaan ke depan untuk produk perusahaan. Proses yang kedua yaitu sales and operation planning, yaitu proses yang menentukan produk apa yang akan diproduksi oleh sebuah perusahaan. Yang ketiga, proses demand management, yaitu rencana produksi yang dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti angka produksi mingguan, harian untuk memenuhi permintaan produk individu. Yang keempat, the materials requirement planning, yaitu proses yang menentukan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku. Yang kelima, ada purchasing, yaitu proses yang membuat pesanan atau pembelian bahan baku yang dikirimkan ke pemasok yang memenuhi syarat. Yang keenam, ada detail scheduling, yaitu proses jadwal produksi terperinci
yang menentukan kapan jalur produksi akan beralih antar barang. Yang proses ke terakhir ada production atau produksi, yaitu tahapan produksi untuk menggunakan jadwal terperinci agar mengelola operasi harian. Kemudian untuk definisi Material Requirement Planning atau biasa disebut dengan MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung atau dependen pada item di tingkat level yang lebih tinggi. Sistem ini juga akan memanfaatkan data yang terdapat dalam inventory dan jadwal produksi utama untuk menentukan jumlah bahan baku. Dari data ini, sistem MRP juga akan mengestimasikan kapan bahan baku dibutuhkan ketika proses produksi berjalan. Materi terakhir yang akan saya sampaikan mengenai tujuan sistem MRP. Tujuannya adalah untuk mengendalikan tingkat inventory, menentukan item, dan merencanakan kapasitas yang akan dibebankan pada sistem produksi. Secara umum, tujuan dari pengelolaan inventory dengan menggunakan sistem MRP ini tidak berbeda dengan sistem yang lainnya, yaitu untuk memperbaiki pelayanan kepada pelanggan, untuk meminimalisir investasi pada inventory, dan untuk memaksimalkan efisiensi operasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Kepada Siti Aisyah dipersilahkan. Terima kasih kepada Risa Nurlaila Sapar atas pemaparan materinya. Saya Siti Aisyah akan melanjutkan materi tentang daftar MRP di SAP, Supply Chain Management, tujuan Supply Chain Management, fungsi Supply Chain Management. Daftar MRP di SAP. Daftar MRP menunjukkan hasil perhitungan MRP, sedangkan daftar stok atau persyaratan menunjukkan hasil tersebut ditambah dengan perubahan apapun yang terjadi sejak daftar MRP dibuat. Karena perhitungan perencanaan kebutuhan bahan membutuhkan waktu yang lama untuk diproses. Proses perencanaan kebutuhan bahan biasanya hanya diulang setiap beberapa hari atau beberapa minggu. Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. SCM merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari customer, terutama pada bisnis yang berhubungan dengan manufaktur, retail, maupun grosir. Tujuan Supply Chain Management. Tujuan utama dari Supply Chain Management adalah untuk menyelaraskan setiap permintaan dengan pasokan barang yang ada. Hambatan yang dapat terjadi disebabkan karena faktor pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelola hubungan dengan pelanggan atau CRM, hingga manajemen risiko yang kurang baik. Fungsi Supply Chain Management. 1. Untuk mengubah barang baku atau mentahan menjadi barang jadi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen. 2. Sebagai alat untuk melakukan mediasi pasar, di mana dapat menghubungkan perusahaan dengan distributor produk tersebut. 3. Mampu memastikan dan mengelola pembiayaan terkait dengan survei pasar, perencanaan produk, hingga biaya lain di luar pembiayaan fisik. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Maulana Malik. Kepada Maulana Malik dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Siti Aisyah telah menyampaikan materinya. Oke, saya Maulana Malik akan melanjutkan materi mengenai pertama tahap supply chain management, kedua strategi supply chain management, ketiga manfaat supply chain management. Pertama, yaitu tahapan supply chain management. Pada tahapan supply chain management, yang pertama yaitu customer atau pelanggan. Pada tahapan yang pertama, dimulai dari konsumen atau customer yang memesan barang kepada produsen. Di saat melakukan pemesanan, customer juga memberikan informasi yang berhubungan dengan produk yang dipesan tersebut. Informasi yang disampaikan dapat berupa jumlah produk yang dipesan dan tanggal pengiriman produk tersebut. Kedua, yaitu ke tahap plan atau persiapan. Setelah pesanan diterima oleh pihak produsen, selanjutnya akan
masuk pada tahapan perencanaan, di mana setiap tim atau departemen yang terlibat dapat membuat strategi atau rencana produksi produk yang diminta klien. Selain itu, tim produksi juga bertanggung jawab dalam menyediakan bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya, ketiga, yaitu purchasing atau transaksi. Pada tahapan yang ketiga ini, yaitu pada tahap ketiga dari SCM, masuk dalam tahapan pembelian bahan baku produk. Proses ini akan dilakukan oleh tim atau departemen pembelian sesudah menerima rincian rencana produksi dari tim perencanaan. Setelah itu, tim pembelian akan mengontak atau menghubungi pihak pemasok untuk melakukan pembelian bahan baku dan pendukung. Departemen ini juga memiliki tugas untuk mencatat tanggal penerimaan dan jumlah bahan baku yang sudah dibeli. Setelah tahapan ketiga, kemudian ke tahapan keempat, yaitu inventor, yaitu bahan baku. Pada tahapan yang keempat, masuk pada tahapan setelah bahan baku telah selesai berhasil atau diperoleh dari hasil transaksi, dan langkah selanjutnya, bahan baku tersebut akan diolah dan dimasukkan ke dalam pabrik untuk dilakukan pemeriksaan kualitas. Jika kualitas bahan baku telah memenuhi syarat, maka bahan baku tersebut akan disimpan di dalam gudang penyimpanan. Setelah itu, yaitu kita ke tahap produksi. Pada tahapan ini, supply chain management yang kelima ini masuk pada tahapan produksi barang, yang mana tahap ini akan memproses antar bahan baku dan pendukung untuk dijadikan sebagai produk yang dipesan oleh customer. Setelah sistem penggabungan selesai, bahan baku menjadi telah selesai diproses dan akan disimpan kembali ke dalam gudang. Setelah itu, kita ke pengiriman, yaitu delivery. Untuk tahapan manajemen rantai pasokan yang terakhir, merupakan proses pengiriman barang yang telah tersimpan di dalam pabrik untuk didistribusikan kepada tiap pemesanan atau konsumen tersebut. Kemudian, produk tersebut akan dikirimkan sesuai dengan tanggal pengiriman yang diminta oleh klien. Dan tugas utama dari kurir akan memastikan bahwa setiap barang akan terkirim sesuai dengan pemesanan. Setelah kita ke tahap yang pertama, kita ke yang kedua, yaitu strategi supply chain management. Di strategi supply chain management yang satu, yaitu membangun hubungan baik dengan pemasok bahan baku. Tidak hanya pelanggan saja, pemasok juga termasuk ke dalam mata rantai pengelolaan SCM. Dengan adanya hubungan baik dengan mitra, maka dapat peluang besar untuk mendapat keuntungan. Strategi yang kedua, yaitu meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan customer. Apabila customer merasa puas dengan pelayanan yang ditawarkan, maka customer tersebut dapat melakukan pemesanan ulang atau pemesanan kembali. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat supply chain management. Ya, pertama, menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Yang kedua, menjaga kepuasan customer. Yang ketiga, menciptakan keefisiensi biaya pada keseluruhan tahap. Yang ketiga, memenangkan persaingan pasar. Pembahasan yang pertama yaitu menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait. Kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu manfaat supply chain management. Manfaat yang pertama yaitu menjaga hubungan bisnis antar perusahaan terkait.
Yang kedua, menjaga kepuasan customer. Yang ketiga, mencapai efisiensi biaya pada keseluruhan tahapan. Yang ketiga, memenangkan persaingan pasar. Yang pertama, menjaga hubungan bisnis antara perusahaan terkait. Kerjasama merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk, di mana relasi yang didapat akan semakin banyak atau meningkat dengan perusahaan rekanan. Oleh karena itu, Anda perlu memastikan hubungan dengan mitra perusahaan atau rekanan tetap berjalan dengan baik dan harmonis. Kemudian, yang selanjutnya itu manfaat kepuasan customer. Pada manfaat menjaga kepuasan customer dengan menjaga dan meningkatkan kepuasan customer merupakan kunci dalam meningkatkan SCM itu sendiri. Dengan adanya manajemen yang baik, maka dapat meningkatkan kemungkinan untuk pelanggan dapat kembali memesan produk yang akan ditawarkan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat efisiensi biaya pada keseluruhan tahapan. Pada manfaat yang ketiga ini, dengan menggunakan supply chain management, perusahaan Anda dapat menghemat biaya pengeluaran seminimal mungkin, sehingga untuk pengeluaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang dianggap penting atau lebih penting lah gitu. Untuk penjelasan manfaat dari yang keempat yaitu memenangkan persaingan pasar, yaitu dengan menerapkan informasi sistem yang tepat, maka dapat menurunkan kualitas dan produksi perusahaan menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dikerjakan jika rantai pasokan menyediakan kebutuhan produk yang murah, bervariasi, dan berkualitas. Nah, teman-teman kan udah tahu ya, bahwasanya kita sudah mempelajari tahapan, strategi, dan manfaat supply chain management. Untuk pembahasan kali ini kita dari saya. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.